Kita hidup di era kecepatan. Dunia di sekitar kita berputar dengan ritme yang memusingkan. Notifikasi berdering, tenggat waktu mengejar, dan tuntutan hidup seakan tak pernah berhenti berteriak di telinga kita. Kita berlari, dari satu tugas ke tugas lain, dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran berikutnya. Di tengah kebisingan ini, ada sesuatu yang vital yang seringkali terlupakan. Sesuatu yang seharusnya menjadi jangkar jiwa kita, namun seringkali hanyut terbawa arus kesibukan. Itu adalah ingatan. Bukan ingatan tentang daftar belanja atau jadwal rapat, melainkan ingatan akan Sang Pencipta, ingatan akan Allah. Kita sering merasa hampa, gelisah, atau lelah secara mental, padahal fisik kita baik-baik saja. Itu adalah dahaga jiwa. Jiwa yang rindu untuk kembali terhubung dengan sumbernya. Kita lupa bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan di ujung pencapaian duniawi, melainkan dalam kehadiran hati bersama Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana? Bagaimana kita bisa tetap mengingat Allah di saat dunia menuntut perhatian penuh kita? Apakah kita harus meninggalkan pekerjaan kita dan berdiam diri di masjid sepanjang hari? Tentu tidak. Islam itu praktis. Jawabannya ada pada sesuatu yang paling dekat dengan kita. Sesuatu yang kita lakukan saat ini juga, tanpa kita sadari. Nafas. Renungkanlah sejenak tentang nafasmu. Ia adalah aktivitas yang paling konsisten dalam hidupmu. Dari tangisan pertamamu saat lahir, hingga hembusan terakhirmu nanti, nafas setia menemanimu. Nafas adalah tanda kehidupan fisik, namun ia juga adalah jembatan menuju kehidupan ruhani. Para ulama sufi sering berkata, setiap nafas yang keluar tanpa mengingat Allah adalah nafas yang mati. Ini bukan ancaman, melainkan sebuah penyadaran betapa berharganya setiap detik yang kita miliki. Allah telah merancang tubuh kita dengan begitu luar biasa. Kita tidak perlu berpikir untuk bernafas. Ia terjadi secara otomatis. Ini adalah rahmat. Ini adalah hadiah yang terus-menerus diberikan, detik demi detik, tanpa kita minta. Tidakkah pantas jika hadiah ini kita sambut dengan rasa syukur? Menjadikan nafas sebagai sarana zikir mengingat Allah, berarti mengubah sesuatu yang biologis menjadi sesuatu yang sakral. Ini adalah cara termudah untuk memenuhi perintah Allah. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Mari kita pelajari cara-caranya. Kita akan membahas 3 latihan sederhana. Kuncinya bukan pada kerumitan tapi pada konsistensi. Jangan terbebani untuk melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari yang paling ringan bagi hatimu. Dalam kesibukan kita sering berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa jeda. Dari bangun tidur langsung cek ponsel, dari rapat langsung makan siang. Latihan ini meminta kita untuk berhenti sejenak sebelum Anda memulai sesuatu yang baru. Sebelum membuka laptop, sebelum menyalakan mesin mobil, sebelum menyuapkan nasi, berhentilah selama 3 detik. Dalam 3 detik itu, tarik nafas perlahan dan sadari dalam hati. Aku melakukan ini karena Allah dan dengan pertolongan Allah. Hanya itu. Niatkan aktivitas itu sebagai ibadah. Jeda singkat ini mengubah rutinitas duniawi menjadi aktivitas yang bernilai ukhrawi. Latihan kedua, sinkronisasi nafas dan zikir. Ini adalah teknik inti. Kita akan menempelkan kalimat thayyibah pada siklus nafas kita. Tidak perlu diucapkan dengan lisan, cukup di dalam hati. Hati adalah rajanya anggota tubuh. Cobalah ini sekarang. Saat Anda menarik nafas perlahan, ucapkan dalam hati, Subhanallah, Maha Suci Allah. Rasakan udara bersih masuk, menyucikan dada Anda. Dan saat Anda menghembuskan nafas perlahan, ucapkan dalam hati, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasakan rasa syukur saat melepaskan udara, melepaskan ketegangan. Tarik nafasnya, Subhanallah, hembuskan nafasnya, Alhamdulillah. Tarik lagi nafasnya, Subhanallah, hembuskan lagi nafasnya, Alhamdulillah. Tarik nafasnya, Subhanallah, hembuskan nafasnya,
Alhamdulillah. Lakukan ini saat Anda sedang menunggu antrian, saat terjebak macet, atau saat sedang berjalan kaki. Biarkan ritme nafas Anda menjadi ritme zikir Anda. Latihan ketiga yaitu pemicu lingkungan atau environmental triggers. Kita sering lupa karena kita terdistraksi oleh lingkungan. Maka mari kita gunakan lingkungan sebagai pengingat. Tentukan 1 atau 2 hal yang sering Anda temui setiap hari sebagai lonceng pengingat. Contohnya, setiap kali Anda melihat lampu merah di jalan, jadikan itu tanda untuk segera menarik nafas dalam dan beristighfar. Astagfirullah. Atau setiap kali Anda menerima notifikasi pesan di ponsel, sebelum membacanya, tarik nafas dan ingatlah bahwa Allah Maha Melihat. Gunakan benda-benda di sekitar Anda bukan sebagai pengalih perhatian, tapi sebagai rambu-rambu untuk kembali kepadanya. Mungkin sekarang Anda berpikir, ini terdengar mudah, tapi saya pasti akan lupa. Atau, pikiran saya terlalu liar untuk bisa fokus seperti itu. Ketahuilah, itu sangat wajar. Kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Jangan menghukum diri sendiri saat Anda menyadari bahwa Anda telah lupa mengingatnya selama berjam-jam. Justru, momen ketika Anda sadar bahwa Anda lupa, itu adalah momen yang sangat berharga. Itu adalah saat di mana hidayah menyentuh hati Anda kembali. Jangan katakan, saya gagal lagi. Tapi katakan, Alhamdulillah Engkau mengingatkanku kembali ya Allah. Dan mulailah lagi. Tarik nafas lagi. Subhanallah. Latihan ini bukan tentang menjadi sempurna tanpa celah. Ini tentang seberapa cepat kita kembali saat kita tersesat. Seperti melatih otot spiritual kita juga butuh waktu untuk menjadi kuat. Konsistensi kecil jauh lebih baik daripada ledakan semangat yang cepat padam. Sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Dengan mengaitkan ingatan kita pada nafas, kita sedang berusaha menjadikan seluruh hidup kita sebagai sebuah doa yang tak terputus. Bayangkan jika di akhir hayat nanti, nafas terakhir kita adalah hembusan La ilaha illallah yang telah terlatih ribuan kali dalam setiap detik hidup kita. Mulailah hari ini. Mulailah sekarang. Jangan menunggu waktu luang, karena waktu luang tidak akan pernah datang jika tidak diciptakan. Ciptakan waktu itu di dalam nafasmu sendiri. Tarik nafas, ingat Dia yang memberimu hidup. Hembuskan nafas. Syukuri kesempatan untuk kembali kepadanya. Semoga setiap hembusan nafas kita menjadi saksi ketaatan kita di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman.